萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Secercah cahaya tiba-tiba menyala di langit biru tanpa awan dengan cara yang sangat cepat. Mata sosok itu menyapu langit jauh sebelum melirik ke belakangnya. Baru kemudian sosok itu melambat dan bergumam, dengan melepaskan kemampuan sayap tulang hingga batasnya. Kemungkinan bahkan Hong Tian Xiao tidak akan dapat mengejar ketinggalan. Selain itu, Chen Yun telah terluka oleh pertempuran boneka setan bumi dan aku. Paling tidak, dia tidak akan bisa mengejar dalam waktu singkat. Jadi dia tidak perlu terlalu takut. Selama orang tua itu mengejarnya sendirian, dia akan membiarkan dia mencoba kekuatan dari boneka setan bumi. Sosok Xiao Yan sekali lagi melambat ketika pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia membalikkan tubuhnya dan melihat ke arah yang jauh dari kota Tian Bei. Namun tidak seorang pun muncul bahkan setelah beberapa saat. Segera dia menggelengkan kepalanya. Orang tua ini memang berhati-hati. Dia mampu mempertahankan disposisi rasionalnya meskipun sangat marah. Tampaknya orang tua ini memang memiliki pengalaman tempur yang hebat. Karena dia tidak mengejar sekarang, sepertinya dia menunggu Chen Yun pulih. Orang itu adalah seseorang dari paviliun petir angin. Dia mungkin memiliki akses ke banyak pil obat penyembuhan. Dengan luka-lukanya, kemungkinan dia akan pulih setelah beberapa saat. Sekarang hal yang paling penting adalah untuk membatalkan apa yang disebut segel petir darah yang ditanam oleh orang tua di tubuhku. Kalau tidak, situasiku akan menjadi buruk sekali dari para ahli paviliun petir angin jika bergegas. Xiao Yan dengan cepat membuat keputusan saat pikiran ini muncul. Tatapannya menyapunya sebelum dia mengepakkan sayap tulangnya, dan berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju pegunungan di kejauhan. Sepertinya tidak ada yang mengerti pikiran di dalam hatinya. Xiao Yan menemukan lokasi terpencil di dalam pegunungan dan dengan paksa menciptakan sebuah gua. Setelah itu, dia menggunakan batu besar untuk memblokir pintu masuk. Xiao Yan yang cemas akhirnya menghembuskan nafas dan bersantai ketika cahaya hangat dari batu sinar bulan tersebar di bagian dalam gua. Saya salah menghitung. Tidak disangka bahwa paviliun petir angin sangat peduli dengan gerakan 3000 petir. Berbicara secara logis, meskipun gerakan 3000 petir sangat dalam, itu hanya di kelas rendah tingkat D. Tidak ada alasan untuk paviliun petir angin ini untuk memperlakukan kelincahan teknik Do dari kelas ini sebagai harta yang tidak dapat disentuh siapapun. Xiao Yan duduk bersila, mengusap dahinya, dan tertawa pahit. Hari ini saya benar-benar menyinggung paviliun petir angin, tetapi saya tidak takut. Wilayah dataran tengah sangat besar. Apakah saya takut tidak ada tempat untuk pergi? Saya tidak percaya bahwa kekuatan paviliun petir angin Anda dapat menyebar ke seluruh wilayah dataran tengah. Wajah Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Dia segera menyebarkan telapak tangannya dan mengungkapkan cincin penyimpanan berwarna perak. Cincin penyimpanan masih berisi darah segar di atasnya. Itu adalah hal yang boneka setan bumi telah merenggut dari jari Chen Yun sebelumnya. Kekuatan spiritual Xiao Yan menyebar. Namun cincin penyimpanan perak putih memancarkan resistensi ketika kekuatan spiritualnya melakukan kontak dengannya, mencerminkan kekuatan spiritualnya kembali. Apakah jejak spiritual telah ditempatkan di atasnya? Xiao Yan dengan dingin tertawa saat dia merasakan perlawanan dari cincin penyimpanan. Kekuatan spiritual adalah salah satu dari bentengnya. Meskipun tingkat aktualnya jauh lebih rendah dari tingkat Chen Yun, kekuatan spiritualnya tidak lebih lemah.
bukan tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk mematahkan jejak spiritual yang ditinggalkan Chen Yun. Xiao Yan dengan lembut menghirup nafas. Kekuatan spiritualnya mengendalikan cincin penyimpanan berwarna perak yang perlahan muncul di depannya. Matanya tiba-tiba terbuka dan kekuatan spiritual yang megah melonjak dari antara alisnya seperti air banjir. Itu dengan keras menghantam cincin penyimpanan. Riak yang tak terlihat tiba-tiba melonjak keluar dari cincin penyimpanan saat mereka bertabrakan. Akhirnya riak itu dengan keras menabrak dinding gunung. Untuk sesaat, gua gunung bergetar ketika garis retak seukuran tinju mulai muncul. Xiao Yan mengabaikan perubahan di gua saat pandangannya menatap tegas pada cincin penyimpanan yang gemetar. Kekuatan spiritual melonjak tanpa henti. Akhirnya gelombang demi gelombang menyerang jejak spiritual di dalam cincin penyimpanan. Jejak spiritual yang ditempatkan oleh elit Du Zong memang sangat kuat. Terlepas dari apa yang terjadi, bagaimanapun itu hanya sebuah jejak. Jika pemilik sebenarnya berada di dekat tempat ini, dia akan setidaknya bisa mengendalikannya dari jarak jauh. Namun Chen Yun saat ini sedang bergegas untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Di mana dia akan menemukan waktu untuk peduli tentang perubahan jejak spiritual ini. Serangan tak henti-hentinya kekuatan spiritual berlanjut selama beberapa menit sebelum sedikit suara retak akhirnya muncul di gua. Sukacita langsung melonjak ke mata Xiao Yan ketika dia mendengar suara ini. Dia akhirnya menghilangkan jejak spiritual dari orang tua itu. Chen Yun yang duduk bersila di panggung batu langit di kota Tianbei, tiba-tiba membuka matanya yang tertutup, rapat ketika jejak spiritualnya rusak. Matanya mengungkapkan ekspresi bengis saat dia meraung marah. Xiao Yan, saya yang dulu bersumpah bahwa saya tidak akan menjadi manusia jika saya tidak membunuh Anda. Sebagian besar orang sudah meninggalkan panggung batu langit saat ini. Setelah semua orang bisa melihat bahwa Hong Tian Xiao dan Chen Yun sangat marah saat ini. Tidak ada yang bisa mengetahui apakah mereka akan secara tidak sengaja terlibat di bawah kemarahan dua orang tua ini. Apa yang Anda raih bukannya memulihkan diri dengan cepat? Hong Tian Xiao yang melindungi Chen Yun di sampingnya mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam ketika dia melihat Chen Yun bertindak dengan cara ini. Jejak spiritual di cincin penyimpanan saya telah rusak oleh bajingan kecil itu. Chen Yun menggertakkan giginya dan menjawab. Hong Tian Xiao terkejut setelah mendengar ini. Wajahnya segera berubah sedikit saat dia berkata, bocah itu hanya memiliki kekuatan Do Huang. Bagaimana dia bisa mematahkan jejak spiritual Anda? Meskipun boneka itu kuat, jelas tidak memiliki kekuatan spiritual apapun. Saya tidak tahu. Chen Yun menggelengkan kepalanya dengan wajah suram. Dia berkata dengan suara lantang, setelah saya sepenuhnya sembuh, kami akan pergi bersama. Bocah itu memiliki segel petir darah yang aku tanam di tubuhnya. Dia tidak bisa melarikan diri. Tenang, dia telah membunuh banyak orang dari klan Hong saya. Aku yang lama akan memastikan bahwa endingnya tidak akan bagus. Hong Tian Xiao dengan galak menjawab. Saya sudah mengirim berita ke paviliun petir angin. Sangat mungkin bahwa beberapa ahli akan segera bergegas. Pada saat itu, bocah itu akan kesulitan melarikan diri. Chen Yun melirik tangannya dengan satu jari yang hilang. Kejahatan di wajahnya begitu padat sehingga menyebabkan rasa dingin meningkat di hati seseorang. Xiao Yan memejamkan mata sedikit saat dia duduk di gua, yang dipenuhi dengan cahaya hangat. Cincin berwarna perak di depannya memancarkan cahaya lemah. Sesaat kemudian, cahaya itu perlahan melemah dan Xiao Yan secara bertahap membuka matanya. Sebuah gulungan berwarna perak muncul di tangannya ketika dia membuka matanya. Gulungan berwarna perak ini sedikit lebih besar dari yang biasa. Seluruh tubuhnya berwarna perak cerah. Namun jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, seseorang akan menemukan bahwa ada garis merah kecil yang padat di atasnya. Mereka seperti vena yang menyebar ke setiap bagian gulungan.
Mata Xiao Yan melihat gulungan ini dan hatinya tanpa sadar meningkatkan denyut nadinya. Ini adalah satu-satunya barang aneh yang dia temukan di dalam cincin penyimpanan Chen Yun. Apa ini? Xiao Yan bergumam agak ragu. Dia tidak membukanya karena keanehan benda ini. Sebaliknya dia telah mengulurkan tangannya dan memanggil boneka setan bumi. Dia melemparkan gulungan itu ke yang terakhir. Buka. Boneka setan bumi menerima gulungan itu. Tangannya perlahan membukanya tanpa ragu-ragu. Cahaya perak pada gulungan itu tiba-tiba melonjak setelah dibuka. Tiba-tiba ledakan seperti petir yang ganas terdengar dan seberkas cahaya paha tebal ditembakkan. Ini dengan kasar menabrak dada boneka setan bumi. Kekuatan kuat mengirimnya terbang seperti bola meriam sebelum menabrak dinding. Celah-celah menyebar dengan cepat di dinding batu di belakang boneka itu sebelum akhirnya retak dengan ledakan. Memang ada yang aneh. Xiao Yan dengan dingin tertawa ketika dia melihat ini. Jika dia adalah orang yang menerima serangan itu, dia akan terluka parah karena kurangnya pertahanan. Untungnya boneka setan bumi memiliki tubuh fisik yang kuat dan mampu menerima serangan dengan santai. Gulungan perak perlahan melayang di udara setelah melepaskan petirnya. Namun masih ada cahaya petir yang berkedip di atasnya. Mata Xiao Yan melayang di atasnya saat dia memberi isyarat dengan tangannya. Gulungan itu perlahan turun. Ketika itu jatuh, Douqi di tubuh Xiao Yan melonjak dan api hati teratai mengkilap berubah menjadi api yang melilit tubuhnya. Gulungan itu tidak menampilkan tanda-tanda yang tidak biasa di wajah Xiao Yan yang bersenjata lengkap kali ini. Diam-diam ada di tangannya. Petir berkedip-kedip. Itu tampak seperti ular perak berenang di sekitar memberi gulungan itu penampilan yang luar biasa. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat tidak ada perubahan aneh dalam gulungan itu. Tatapannya mendarat di gulungan itu dan beberapa kata-kata besar yang terbentuk oleh cahaya petir muncul di hadapannya. 3000 tubuh ilusi. Harta karun yang paling berharga dari paviliun petir angin. Itu dikabarkan menjadi teknik Do diturunkan dari zaman kuno di kelas tingkat tinggi. Setelah keterampilan ini dikuasai, mungkin untuk membentuk tubuh ilusi petir. Tubuh ilusi petir memiliki kekuatan yang sama dengan tubuh yang sebenarnya. Selama tubuh yang sebenarnya tidak mati, tubuh ilusi tidak akan hancur. Efek seperti dewa ini bisa dijelaskan dalam 4 kata yang sebanding dengan kelas Tian. Hanya sebaris kata-kata pendek menyebabkan badai besar untuk segera bergerak dalam hati Xiao Yan. Avatar dengan kekuatan yang mirip dengan tubuh yang sebenarnya? Apalagi avatar itu tidak akan hancur selama tubuh yang sebenarnya tidak mati? Jika ini benar-benar terjadi, apakah ini yang disebut 3000 tubuh ilusi tidak sedikit terlalu menakutkan? Deskripsi itu sebanding dengan kelas Tian tidak berlebihan. Sungguh tak terduga bahwa paviliun petir angin sebenarnya memiliki harta seperti ini. Tidak heran itu sangat kuat. Asalkan berhasil melakukannya, Douzun akan setara dengan 2 Douzun. Saat bertarung dengan yang lain, itu akan menjadi 2 lawan 1. Orang seperti apa dalam level yang sama bisa mengalahkan 2 musuh yang setara? Mata Xiao Yan menjadi panas karena tatapannya dengan cepat bergeser sedikit. Di belakang baris kata-kata ini cahaya petir adalah beberapa kata redup. Jelas ini telah ditambahkan oleh orang lain. Tubuh ilusi 3000 petir mungkin menakutkan, tetapi sangat sulit untuk berlatih. Salah satu syaratnya adalah bahwa seseorang harus menguasai gerakan 3000 petir sampai tingkat tertinggi. Selama bertahun-tahun ini, hanya ada beberapa orang di seluruh paviliun petir angin yang telah berhasil menguasainya. Saya yang lama telah mempelajarinya selama puluhan tahun, tetapi hanya memperoleh sedikit darinya. Tampaknya itu akan sia-sia dalam hidupku. Gerakan 3000 petir? Xiao Yan tanpa sadar menghirup nafas dingin ketika dia membaca sampai titik ini. Dia akhirnya mengerti alasan mengapa Chen Yun sangat terpengaruh ketika dia melihat Xiao Yan,
menampilkan gerakan 3000 petir. Hal ini sebenarnya terkait dengan harta paling berharga dari paviliun petir angin. Hehehe, saya harus berterima kasih kepada orang tua itu. Kalau tidak, saya tidak akan menyadari hal yang sangat rahasia ini. Sekarang setelah tubuh ilusi 3000 petir telah mendarat di tanganku, aku akan melihat betapa sulitnya untuk berlatih. Xiao Yan tertawa dengan tenang sebelum menutup matanya. Kekuatan spiritualnya menyerbu bulir berwarna perak yang memancarkan cahaya petir. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.